Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nah, sekalian, bertemu lagi dengan Ustadz Gibran ya, tentunya di pelajaran fikih. Ya. Oke anak sekalian, bagaimana kabarnya di rumah? Ya, saya harap semua masih menjaga kesehatannya ya. Jangan lupa belajarnya, kemudian menghafal dan juga selalu membantu orang tua. Oke anak sekalian, kita buka dulu pada pertemuan kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan di subbab pertemuan sebelumnya, yang mana pada pertemuan sebelumnya itu kita sudah membahas apa? Ya, kita sudah membahas yang namanya berzikir. Ya, kemarin kita sudah membahas pengertian berzikir, manfaat dan juga adab-adab ketika berzikir. Ya, kemudian kali ini ya kita akan membahas di subbab selanjutnya, dan anak-anak sekalian juga bisa menyimak di buku paket dari halaman 78 dan seterusnya itu. Silahkan nanti didengarkan, diperhatikan dan juga sekalian dibaca buku paketnya. Oke, kita akan membahas doa ya. Anak-anak sekalian, doa merupakan salah satu syariat yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita umatnya. Doa ya menurut bahasa itu berasal dari bahasa Arab ya, yang artinya ad-doa atau permohonan, permintaan ya. Yang menurut istilah ya, doa merupakan suatu permohonan atau permintaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita itu mengakui bahwa kita sebagai manusia, kita sebagai hamba dari Allah Subhanahu wa taala merupakan makhluk atau manusia yang sungguh lemah, tidak bisa berbuat apa-apa kecuali dari kehendak Allah, dari kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada syariat atau zikir di dalam Islam, yaitu la haula wala quwata illa billah, yaitu tidak ada kekuatan dan juga daya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan syariat dari berdoa. Oke anak-anak sekalian, untuk syariat doa ini ya Allah telah berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah. Nanti silakan dibuka buku paketnya, yaitu di halaman 78, yaitu di Quran surat Al-Baqarah ayat 186. Jadi nanti silahkan dibaca, direnungi dan juga artinya dipahami. Ya, begitu anak-anak sekalian, itu merupakan syariat dari berdoa. Kemudian anak-anak sekalian, di setiap amalan yang kita lakukan, yang kita perbuat itu tentunya ada adab-adab tertentu. Ya, tak terkecuali ketika kita berdoa itu juga ada adab yang harus kita perhatikan. Nah, anak-anak sekalian, ya, adab ketika berdoa pada Allah Subhanahu wa taala yang pertama yaitu hendaknya kita mengangkat tangan kita. Kita memohon, kita meminta Allah Subhanahu wa taala itu dengan mengangkat tangan. Kemudian anak-anak sekalian, ketika hendak berdoa ya, kita hendaknya untuk memuji Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Ya, kemudian dilanjut dengan kita berselawat atas nama Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian tidak berbeda dengan adab berzikir yang kita bahas di pertemuan yang lalu. Ya, berdoa ini hendaknya juga dengan kondisi atau penghambaan kita pada Allah dengan tawadhu atau hati yang rendah. Jadi kita singkirkan kekuatan kita yang kita miliki, kita kesampingkan kemampuan kita dengan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, kita lakukan hal tersebut. Oke anak-anak sekalian ya, adab berdoa yang selanjutnya yaitu hendaknya kita menutup doa kita dengan ucapan hamdalah atau memuji pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anak-anak sekalian,
waktu yang mustajab untuk berdoa ya. Jadi ada waktu-waktu tertentu yang mustajab atau yang paling disarankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita ketika berdoa pada Allah, yaitu yang pertama adalah waktu di mana antara adzan dan iqomah. Jadi ketika kita adzan, kita pergi ke masjid, kita duduk di masjid, dan waktu diantaranya itu merupakan waktu yang sangat mustajab untuk kita melaksanakan doa. Kemudian anak sekalian, waktu yang selanjutnya yaitu waktu ketika kita sedang berpuasa. Itu merupakan salah satu momen yang paling mustajab untuk berdoa. Kemudian anak sekalian, waktu yang mustajab untuk berdoa yang selanjutnya yaitu di sepertiga malam, yaitu kita melaksanakan sholat tahajud terlebih dahulu, kemudian kita beristighfar, kemudian kita memohon atau berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan salah satu juga waktu yang mustajab, yang mana pada waktu itu ya turun beribu-ribu malaikat untuk mengaminkan doa yang kita panjatkan. Kemudian anak sekalian, ketika kita sedang bersujud dalam sholat, jadi di sujud kita selain membaca doa-doa sholat, doa sujud, itu kita disunahkan juga untuk berdoa atau memohon pada Allah Subhanahu wa taala. Tentu dengan hati yang tawadhu atau jiwa yang ikhlas. Nah, anak sekalian, demikian itu merupakan pembahasan kita ya mengenai pengertian dari doa, kemudian adab-adab dari berdoa, kemudian waktu yang mustajab untuk berdoa. Oke anak sekalian, saya cukupkan sampai di sini pertemuan ini ya. Nanti silahkan untuk ditindaklanjuti untuk belajar lagi di rumah ya, dibuka-buka lagi bukunya, dan saya harap untuk mata pelajaran atau materi kali ini ya bisa dipraktikkan oleh anak-anak semua ya. Jadi semoga dengan kita belajar ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Oke anak sekalian, nanti ketika ada yang perlu didiskusikan ya, silakan untuk menghubungi Ustadz secara pribadi, WA atau tim seperti biasanya. Oke anak sekalian ya, tetap semangat ya, belajar terus. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.